Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai teknik penulisan karya ilmiah. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu pertama Yasmin Nurwalida dengan nomor NPM 20202121455. Yang kedua, Safira Ramadanti dengan nomor NPM 20202150495. Yang ketiga, Rosita Triani dengan nomor NPM 20202150461. Pengertian notasi ilmiah. Menurut KBBI, notasi adalah sistem lambang yang menggambarkan bilangan nada-nada dan ujaran proses perlambangan nada atau ujaran dengan tanda. Catatan pendek yang harus diketahui atau diingat. Sedangkan ilmiah adalah ilmu. Jadi, secara ilmu pengetahuan, notasi ilmiah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sistem lambang yang menggambarkan ujaran atau nada dengan tanda huruf. Teknik notasi ilmiah. Yang pertama ada footnote. Footnote adalah catatan pada kaki halaman untuk menyatukan sumber kutipan, pendapat buah pikiran, fakta-fakta, atau ikhtisar. Yang kedua, innote. Innote adalah notasi ilmiah dengan cara meletakkan sumber yang dirujuk menyatu dengan teks yang dirujuk. Pada teknik ini, sumber kutipan yang ditulis atau diletakkan dalam narasi atau kalimat sehingga menjadi bagian dalam narasi atau kalimat. Yang ketiga, endnote. Endnote adalah notasi ilmiah dengan cara memberikan keterangan sumber pernyataan yang dirujuk dan keterangan lainnya yang ditempatkan di akhir sebuah karangan ilmiah sebelum daftar pustaka. Yang keempat, ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sebuah daftar yang berisi kumpulan sumber bacaan karangan ilmiah yang tengah digarap, yang terdiri atas judul buku-buku, artikel, atau bahan penerbitan lainnya. Pengertian kutipan. Kutipan adalah pinjaman pendapat seseorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal, baik yang terdapat dalam buku-buku maupun majalah. Macam-macam kutipan. Pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pengambil alihan pernyataan orang secara apa adanya sesuai redaksi yang terdapat dalam sumbernya. Pernyataan yang kurang dari 40 kata yang dikutip langsung dengan cara meletakkan di antara dua tanda petik ganda atau kutipan tunggal. Disatukan di dalam teks utama, menyebut pengarang dan halaman sumber. Nama penulis yang dikutip diletakkan dalam teks utama atau sebelah kutipan. Seperti contoh yang ada dalam PPT. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah pengungkapan kembali maksud penulisan dengan menggunakan kata-kata sendiri. Jadi yang dikutip hanyalah pokok-pokok pikiran atau ringkasan atau kesimpulan dari penulisan. Pengutipan tidak langsung tidak memerlukan tanda kutip ganda atau tunggal, kecuali nama pengarang secara konvensional diletakkan dalam teks utama atau setelah pernyataan yang ditulis, seperti pada contoh yang ada di PPT. Selanjutnya, pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul penulis, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Aturan penulisan daftar pustaka. 1. Penulisan daftar pustaka dari buku. Nama. Nama penulis ditulis paling awal. Nama belakang atau nama keluarga ditulis terlebih dahulu, diikuti dengan tanda koma. Setelah itu, cantumkan nama depan atau tengah penulis buku tersebut. Tahun terbit. Penulisan tahun terbit diurutan setelah nama penulis dan buku yang digunakan daftar pustaka. Judul buku. Tuliskan judul buku secara lengkap dan penulisan judul dibuat italic atau miring.
kota dan nama penerbit. Dahulukan penulisan nama kota, baru diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Cara penulisannya bisa dilihat pada PPT. Selanjutnya, pengertian catatan kaki. Catatan kaki atau footnote adalah teks berisikan keterangan khusus yang dituliskan di bawah halaman. Catatan kaki bertujuan untuk menjelaskan sumber suatu kutipan, pendapat, atau ikhtisar. 3. Penulisan daftar pustaka dari internet. Nama. Cara penulisan nama untuk artikel daring tidak berbeda dengan penulisan nama dari sumber buku maupun artikel cetak. Tahun penayangan. Tuliskan tahun penayangan dari artikel tersebut. Judul. Judul artikel tidak ditulis italic atau miring, melainkan hanya diapit tanda kutip. URL. Jangan lupa menyalin alamat URL dari artikel tersebut agar dapat diakses jika ada yang ingin membuktikan kesahihannya. Waktu pengambilan. Cantumkan waktu pengambilan artikel daring secara lengkap, yaitu tanggal dan jam saat artikel itu diakses. Cara penulisannya bisa dilihat pada PPT. Selanjutnya, pengertian catatan kaki. Catatan kaki atau footnote adalah teks berisikan keterangan khusus yang dituliskan di bawah halaman. Catatan kaki bertujuan untuk menjelaskan sumber suatu kutipan, pendapat, atau ikhtisar. Selanjutnya ada fungsi catatan kaki. Fungsi catatan kaki ada 3. Yang pertama, menjelaskan referensi yang dipergunakan bagi pernyataan dalam teks. Yang kedua, menjelaskan komentar penulis terhadap pernyataan dalam teks yang dipandang penting, tetapi tak dapat dinyatakan bersama teks karena dapat mengganggu alur tulisan. Dan yang ketiga, sebagai keterangan mengenai suatu hal yang dikemukakan dalam karangan ilmiah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang teknik penulisan karya ilmiah. Tujuan catatan kaki. Yang pertama, untuk menyusun pembuktian. Yang kedua, menyampaikan keterangan tambahan. Dan yang ketiga, merujuk bagian lain dari teks. Lalu, hal yang harus diperhatikan dalam penulisan catatan kaki ada 4. Yang pertama, catatan kaki dipisah 3 spasi dari naskah halaman yang sama. Yang kedua, antar catatan kaki dipisahkan dengan 1 spasi. Yang ketiga, catatan kaki lebih dari 2 baris diketik dengan 1 spasi. Dan yang terakhir, catatan kaki diketik sejajar dengan margin. Jenis catatan kaki. Yang pertama, ibit. Ibit biasanya digunakan untuk menulis catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki yang ada di atasnya. Contoh, referensi pertama, Jonathan Holmes, An Introduction to Sociolinguistics, Paris, Java 1996, halaman 59. Referensi kedua cukup ditulis dengan ibit halaman 102. Jenis yang kedua adalah objek. Secara umum, objek merujuk pada buku sumber yang telah disebutkan dan diselingi dengan sumber yang lain. Contoh, referensi pertama, Jonathan Holmes, An Introduction to Sociolinguistics, Paris, Java 1996, halaman 59. Referensi kedua, Ahmad Charlie, Pengantar Sosiolinguistik, Bandung, 3 serangkai, 2000, halaman 54. Referensi yang ketiga, cukup ditulis Jonathan Holmes, Object, halaman 105. Jenis yang ketiga adalah logcheat, biasanya digunakan untuk merujuk sumber data pustaka yang serupa dan berupa kumpulan esai, jurnal, ensiklopedi, atau majalah yang telah diselingi sumber lain. Contoh, referensi pertama, Jonathan Holmes, An Introduction to Sociolinguistics, Paris, Java 1996, halaman 59. Referensi kedua, Ahmad Charlie, Pengantar Sosiolinguistik, Bandung, 3 serangkai 2000, halaman 54. Dan referensi ketiga cukup ditulis dengan Jonathan Holmes, logcheat. Sekian dari presentasi hari ini. Saya perwakilan dari Kolbak 9 mengucapkan terima kasih banyak dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.